Dunia pernah dibagi dua, mereka yang menjajah dan mereka yang dijajah. Di antara dua dunia itu, tumbuh sebuah cinta. Bukan cinta biasa, tapi cinta yang harus melawan adat, hukum, bahkan darah. Ini kisah antara Arsaka dan Elis. Kisah tentang keberanian mencintai di tanah yang tak mengizinkan. Baik, hari ini kita membahas politik etis, kebijakan yang katanya menunjukkan balas budi kepada tanah India. Ada 3 pokok utama: edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa tujuan utama politik etis bagi pemerintah Hindia Belanda? Oh, Arsana, silakan beritahu versi pribumi itu. Secara teori, politik etis ingin memperbaiki kehidupan rakyat pribumi, tetapi dalam kenyataan justru memperkuat penguasaan kolonial lewat pendidikan yang memihak. Irigasi untuk kepentingan perkebunan Belanda dan irigasi untuk menciptakan tenaga kerja murah. Hati-hati ucapanmu, Arsana. Mulut seperti itu bisa membuatmu lebih dari kehilangan nilai. Lebih baik saya harus kehilangan nilai daripada saya harus kehilangan akal sehat. Hei, kau tidak usah menontonnya lagi. Orang seperti kita untuk dipatahkan. Lebih baik kita diam daripada kehilangan semuanya. Kalau kita semua diam, siapa yang berbicara? Petang ini terasa tenang, tapi hatiku seperti sebelum hujan, tidak tenang. Kau dan puisimu selalu datang dengan teka-teki. Kalau kata-kata bisa menyelamatkan perempuan sepertiku, dunia ini pasti sudah berubah sejak lama. Tapi kata-kata bisa menghidupkan harapan, Nyai. Dan aku akan melukiskan kisahmu, Nyai, biar dunia tahu siapa yang sebenarnya membesarkan Elis. Elis, aku dengar ayahmu Tuan Wignes akan datang hari ini. Iya, dia akan membawaku ke Batavia. Katanya ke Belanda. Tak ada rumah yang benar-benar aman. Bahkan bagi cinta. Kabar kedatangan sang ayah membawa gemuruh. Dan malam pun datang membawa niat untuk melawan. Hei, ada apa? Aku ingin menantang keadilan kolonial tentang hak Elis. Apa kau yakin akan menentang pengadilan kolonial? Jika aku diam, aku sama saja seperti mereka. Baiklah, akan ku bantu tulis tentang perempuan tanpa nama, hukum tanpa hati. Buatlah agar siapapun yang membacanya merasa tertampar. Baiklah. Alis akan ikut denganku. Ia punya hak hidup yang layak sebagai warga negara. Ia tak seharusnya hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kotor. Masa lalu yang kotor, itu masa lalu yang kau ciptakan. Kau tinggalkan kami bertahun-tahun tanpa kabar, tanpa tanggung jawab. Lalu kau datang membawa hukum seolah-olah kau ayah aku. Aku datang membawa kesempatan. Alis bisa hidup lebih baik di negeri yang beradab, bukan di tempat seperti ini. Negeri yang beradab, negeri yang bahkan tak bisa mengakui seorang ibu hanya karena warna kulit dan statusnya. Elis bukanlah sekedar darahmu. Ia adalah
air mataku, malam-malam panjangku, luka yang tak pernah kau lihat. Ibu, ayah, Secara hukum, Nyai, Anda tidak memiliki posisi, tidak ada surat nikah, tidak ada hak atas Elis. Maka hukum kalian bukanlah hukum. Sidang hak asuh atas Elis dimulai. Tuan Witness adalah ayah sah. Elis adalah warga Belanda, maka ikut ayahnya. Aku mengandungnya, merawatnya, dan membesarkannya di saat ayahnya sibuk menjadi manusia beradab. Apa artinya hukum jika ia memisahkan anak dari ibunya hanya karena darah? aku tahu kita memang berbeda, tapi cinta seorang ibu tidak bisa ditimbang dengan hukum. Aku bukan sekedar hak milik, aku bukan nama di atas hukumnya. Aku manusia yang dibesarkan cinta, bukan hukum. Hak asuh anak atas Elis jatuh kepada Tuan Witness. Elis akan dibawa ke Belanda. Putusan dijatuhkan bukan oleh suara hati, tapi oleh suara kekuasaan. Elis, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari hukum, tapi aku akan menyelamatkan kisahmu. Tulislah aku, jangan biarkan aku hilang. Dunia ini kejam, Nyai. Tapi kita masih punya pena. Jika kita menembus batas, maka biarlah dunia membaca cinta, kebenaran, dan nyawa perempuan yang dilupakan sejarah. Mereka bilang, hukum tak bisa dikalahkan. Tapi mereka lupa, pena bisa menembus waktu. Di antara dua dunia, cinta pun bisa jadi perlawanan. Masa lalu yang kotor, itu masa lalu yang kau ciptakan. Aduh, kuyunya. Hei, kau tahu? Alis akan... Aja dicolok. Aku datang membawa kesempatan. Alis selalu... Kayaknya kok ngapain ke pedet ya, Cik? Alis. Jika aku diam, aku sama saja. Hei, hei, ada apa? Aku